Lintas sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemerataan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun DPRD Banjarmasin yang akan memperjuangkannya melalui Badan Anggaran atau Banggar. Sementara itu, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama sejumlah sekolah di Banjarmasin. Kondisinya memprihatinkan dan belum mendapatkan bantuan. Hanya 2 sekolah yang bisa direhabilitasi total, sedangkan sisanya menggunakan DAK. Komisi 4 DPRD Banjarmasin sebelum memasuki SDN inklusi Benua Anyar 4 di Jalan Benua Anyar Gang Pahlawan, ternyata harus berjalan kaki menyusuri gang sempit yang diapit rumah-rumah penduduk. Sesampainya di sekolah tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nur Latifah tampak serius menatap satu persatu bangunan yang pastinya sangat kontras dibanding kondisi bangunan sekolah yang sebelumnya dikunjungi. Sekolah yang dibangun tahun 70-an itu saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Sejumlah atap bangunan sekolah dan plafon sudah mulai mengelupas dan hampir lepas. Meski begitu, ternyata tidak menyurutkan semangat para murid untuk mengikuti proses pembelajaran yang juga menerapkan protokol kesehatan ketat. Melihat hal itu, Lala selaku Ketua Komisi 4 menyebut menjadi tanggung jawab bersama di DPRD Banjarmasin untuk memperhatikan berbagai temuan di lapangan. Pemerataan kualitas sekolah, lanjut politisi Partai Golkar itu, menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun DPRD Banjarmasin yang akan memperjuangkan di Badan Anggaran atau Banggar nantinya. Di sini juga lahan milik pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi sehingga untuk pengembangan pembangunannya ini sangat potensi sekali. Dan halamannya juga, ya lahannya cukup memadai lah, luas. Cuman memang letaknya di dalam perkampungan. Tetapi kan ini tidak menjadi suatu alasan. Karena di sini juga banyak masyarakat sekitar yang anak didiknya memerlukan pemerataan sekolah, kualitas sekolah yang terjamin, gitu kan. Nah, tentu kualitas sekolah juga tidak lepas dari pembangunan fisik yang baik agar sekolah kenyamanan belajar di sekolah juga terjamin. Jadi kita memang minta seluruh sekolah SD minta di list lah yang mana saja total sekolah yang layak dibantu. Total dulu deh berapa sekota Banjarmasin. Nanti kita minta juga skala prioritasnya yang mana saja. Dan kita siap kok dari Komisi 4 akan memperjuangkan ini di Badan Anggaran nanti kita sampaikan juga. Apalagi sekolah di daerah pinggiran ini harus mendapat perhatian dari semua pihak. Di samping itu sudah meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan inventarisasi semua sekolah yang kondisinya mengalami kerusakan seperti ini. Murtasyah, Banjar TV. Kepala Bidang Bina SD pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi mengakui keterbatasan anggaran menjadi alasan utama sejumlah sekolah di Banjarmasin kondisinya memprihatinkan. Untuk tahun ini karena alasan keterbatasan anggaran hanya ada 2 sekolah yang bisa direhabilitasi total. Sisanya menggunakan dana alokasi khusus DAK. Untuk rehabilitasi total tahun ini Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengarahkan pada 2 sekolah, yakni Sekolah Dasar Negeri Sungai Lulut 2 dan Sekolah Dasar Negeri Alalak 1 dengan anggaran 1,4 miliar rupiah. Iya, prioritas kan ada. Kita kan cuman ya kita juga memaklumi kondisi keuangan daerah ya, yang mana ya hasil daripada daerah itu sendiri yang masih perlu istilahnya kurang ya kan. Nah, terutama juga Dinas Pendidikan ini masih banyak yang perlu untuk dibantu. Ya, kalau kami ya kondisi sekolah, bantuan sekolah itu ada, cuman ya hanya sekitar 2 sekolah yang mampu kita perbaiki, rehabilitasi total. Nah, selebihnya itu kita ya mengandalkan dana DAK. Nah, DAK tidak serta-merta dia mau bikin baru, mereka kan hanya bikin baru itu lewat hanya seperti semacam rehabilitasi ruang kelas, itu pengadaan toilet, WC, dan pengadaan ruang guru. Nah, hanya itu mereka lakukan. Untuk perbaikan sekolah lainnya, pihaknya berharap dari DAK pusat yang tahun ini hanya menyediakan 3,6 miliar rupiah. Murtasyah, Banjar TV.
Selanjutnya, 198 sekolah tingkat SMA SMK di Kalsel siap melaksanakan ujian sekolah yang akan dimulai dari tanggal 29 Maret sampai 10 April 2021. Mayoritas ujian sekolah dilaksanakan secara daring, sebagian lagi luring atau offline dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Di samping itu, ditiadakannya ujian nasional tahun ini membuat tingkat sekolah menengah atas hanya menggelar ujian sekolah bagi siswanya, seperti terlihat di SMA Negeri 4 Banjarmasin secara daring. Suasana ujian sekolah tahun ini benar-benar berbeda dari tahun sebelumnya. Jika ruang lab ini biasa dipenuhi siswa dalam berkutat dalam ujian nasional, kali ini kondisinya kosong melompong. Hanya ada beberapa orang panitia yang bersiap jika anak didik tidak memiliki peralatan untuk melaksanakan ujian sekolah secara daring di rumah masing-masing. Tahun ini, sesuai surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk sekolah di bawah binaannya, yaitu SMA dan SMK, menggelar ujian sekolah secara daring melalui aplikasi Google Form. Salah satu sekolah yang menggelar ujian sekolah secara daring, yaitu SMA Negeri 4 Banjarmasin, dengan total 317 siswa. Di hari pertama, dilaporkan semuanya mengikuti. Karena ujian sekolah ini sebagai salah satu syarat untuk penilaian kelulusan nantinya, di samping tugas sekolah lainnya. Karena tahun ini tidak ada lagi ujian nasional, jadi penentu kelulusan itu memang ada syaratnya. Satu diantaranya mengikuti ujian ini, yang syarat lengkapnya nilai rapotnya lengkap, kemudian nilai atau perilaku nilainya sekurang-kurangnya baik, lalu mengikuti tes, dan nilai tes ini atau ujian ini ya ada angka tertentu yang kami tentukan, minimal 55, kemudian rata-ratanya harus 60. Itu baru lulus. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak bisa mencapai itu. Dan penilaian yang kami ambil tidak hanya hasil ujian ini saja atau tes saja, tapi ada juga penilaian portofolio dan juga penugasan. Mudah-mudahan para siswa nilai portofolio yang baik dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Meski tidak ada siswa di sekolah, namun kesigapan panitia, proktor, hingga teknisi selalu hadir setiap hari di sekolah untuk memantau kiriman jawaban dari siswa sehingga semuanya berjalan lancar. Ujian sekolah dilaksanakan sejak 29 Maret hingga 8 April mendatang. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, ujian sekolah tatap muka terpantau lancar seperti di SMP Negeri 14 Banjarmasin. Semua peserta didik berhadir tepat waktu dan dengan protokol kesehatan ketat. Hal serupa juga terlihat di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Seluruh siswa mengikuti ujian sekolah secara tatap muka, meski awalnya ada sebagian ingin mengikuti secara daring di rumah. Sejak 29 Maret hingga 10 April mendatang, siswa kelas 9 SMP di Kota Banjarmasin melaksanakan ujian sekolah tatap muka. Ini sebagai pengganti ujian nasional yang ditiadakan akibat pandemi COVID-19 sesuai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di hari kedua Selasa 30 Maret, pelaksanaan terpantau lancar, seperti di SMP Negeri 14 Banjarmasin, Jalan Pangeran Hidayatullah. Total ada 238 siswa kelas 9 yang mengikuti ujian sekolah dengan mata pelajaran matematika. Panitia ujian sekolah memastikan semua siswa sejak datang hingga pulang menaati protokol kesehatan ketat sesuai anjuran Dinas Kesehatan. Alhamdulillah selama 2 hari berjalan ini anak-anak sudah bisa mengikuti dan kami evaluasi berjalan dengan lancar. Pengawasan dari guru tetap ketat di sini. Tetap kami tetap menjalankan protokol kesehatan dan setiap anak yang datang ke sekolah itu tetap kami ukur suhu tubuhnya dan cuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan. Hal senada diungkapkan Kepala SMP Negeri 14 Banjarmasin, Amin Shah, yang juga menyiapkan prokes jauh-jauh hari dengan pengawasan ketat Dewan Guru untuk aktivitas siswa sejak datang hingga pulang. Nah, alhamdulillah kita di sini ada 2 pintu masuk siswa untuk melaksanakan masuk ke lingkungan sekolah. Jadi ada pintu depan dan pintu di belakang. Nah, dua-dua itu dijaga oleh pengawas harian. Pengawas harian ini sengaja kita startkan adalah guru-guru pengajar di kelas 7 dan 8. Kenapa jadi guru-guru di kelas 7 dan 8 distartkan untuk melaksanakan kepengawasan secara umum? Tujuannya adalah agar tidak terganggu kegiatan ujian sekolah yang penting bagi kelas 9, karena pengawas ruang itu semuanya rata-rata adalah
guru-guru kelas 9. Nah, ini dalam rangka untuk mempercepat penanganan siswa ketika masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian ada titik-titik baru yang kita kembangkan. Kita juga ada ruang isolasi yang kita siapkan pada satu titik di kebetulan ruang baru dibangun gedungnya, yaitu ruang ramah inklusi. Nah, itu ditempatkan sebagai titik emergensi kalau seandainya ada anak yang kebetulan suhu panasnya tinggi, sehingga nanti kita isolasi lebih tempat. Tak hanya itu, angkutan pelajar gratis yang disediakan Pemko disiapkan di halaman sekolah untuk siswa yang pulang guna menghindari kerumunan di luar siswa lainnya yang dijemput orang tuanya masing-masing. Eko Anggoro, Banjar TV. Siswa kelas 9 SMP Negeri 9 Banjarmasin tampak serius mengikuti pelaksanaan ujian sekolah dengan mata pelajaran bahasa Inggris di hari ketiga pada Rabu 31 Maret 2021. Sebelum masuk ke ruang ujian, peserta dipastikan telah menjalani protokol kesehatan secara ketat, mulai cek suhu tubuh, cuci tangan, dan jaga jarak. Bahkan pihak sekolah menghimbau siswa untuk membawa hand sanitizer sendiri. Total ada 269 siswa yang mengikuti ujian secara tatap muka ini. Meski diakui pada awalnya ada 11 siswa yang ingin mengikutinya secara daring di rumah masing-masing. Namun setelah melihat persyaratan yang ditentukan sekolah, membuat orang tua mengurungkan niatnya. Semula memang ada 11 orang yang merencanakan ujian online di sekolah di rumah masing-masing. Tetapi setelah kita beritahukan bahwa mereka harus mengambil soal ke sekolah, pagi diambil, kemudian siang harus dikembalikan ke sekolah hasil pekerjaannya. Nah, dengan adanya persyaratan seperti itu, mereka lebih memilih ke sekolahan aja karena ya tetap turun ke sekolah. Kemarin kita himbau kepada orang tuanya yang suruh ngambil ke sekolah. Nah, namun karena 2 kali dalam 1 hari, pagi ngambil, siang mengembalikan lembar jawaban, orang tuanya lebih baik memilih ikut ujian di sekolah aja. Tapi sekolah memastikan protokol berjalan ketat di sini, Pak. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Fahri menambahkan untuk menjaga mutu pendidikan, sepekan sebelum pelaksanaan ujian sekolah, siswa telah mengikuti tryout secara tatap muka. Caranya dengan memberikan kisi-kisi ujian dari para gurunya. Pasalnya, soal ujian sekolah kali ini dibuat masing-masing sekolah dengan mengetahui batasan pembelajaran. Ini berbeda dari tahun sebelumnya yang soal ujiannya berlaku sama bagi seluruh SMP di kota Banjarmasin. Eko Anggoro, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banua sepekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata saya Murtasiyah dan yang bertugas hari undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.